Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afifullah Juna Putra dengan NPM 23150610005. Saya dari kelas TIA. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan sedikit tentang pemanfaatan teknologi AI khususnya dalam bidang pertanian. Namun, sebelum masuk ke dalam materinya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu AI. Menurut jurnal yang saya baca dari Stacom University, AI atau bisa disebut sebagai artificial intelligence atau sebuah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia agar komputer tuh dapat mampu meniru kemampuan intelektual pada manusia. Hal ini memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan serta menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Maka dari itu, AI adalah sebuah hal baru yang sangat hangat untuk dibahas. Maka dari itu, di sini saya mengambil sebuah materi yang berbau tentang AI. Maka, oke, di sini kita bakal lanjut ke dalam sebuah materi yang akan kita bahas, yaitu pemanfaatan teknologi AI di bidang pertanian. Teknologi AI memberikan banyak peluang di bidang pertanian. Itu pun saja bukan hanya di bidang pertanian, tapi di bidang-bidang lainnya juga sangat banyak. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang AI serta tantangan dan solusi yang dihadapi bagi masyarakat dalam penerapan AI teknologi atau teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aplikasi AI yang dapat diterapkan di pertanian. Dari sini saya mengambil beberapa contoh yang sudah ada dalam kehidupan kita. Misalnya ada pemanenan otomatis. Hal ini dimaksudkan dengan teknologi AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi kematangan tanaman dan melakukan pemanenan secara otomatis. Dan hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Lalu yang kedua ada pengenalan hama. AI juga dapat membantu mengenali hama dan penyakit pada tanaman, memungkinkan petani untuk mengambil tindakan cepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Lalu yang ketiga, pengaturan irigasi. Dengan bantuan AI, irigasi dapat diatur secara otomatis berdasarkan kebutuhan tanaman, mengoptimalkan penggunaan air, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Hal itu yang membuat AI itu sangat berguna dalam penerapan di bidang pertanian ini, karena AI dapat melengkapi dan membantu para petani untuk lebih efisien dalam segala hal juga untuk eh, mencegah kerugian-kerugian besar yang lebih terjadi gitu ya. Lalu penerapan AI dalam luar negeri. Tadi kalau kita bahas sudah dalam lingkup Indonesia lah ya, yang udah sering kita lihat. Di sini kita akan membahas tentang penerapan AI dalam luar negeri. Di AI atau di luar negeri, di Jepang misalnya, ada pertanian vertikal di Jepang di mana Jepang menggunakan teknologi AI untuk mengendalikan lingkungan di pertanian vertikal dan memungkinkan produksi tanaman optimal dalam ruang terbatas. Lalu juga ada pemantauan tanah di Amerika Serikat. Amerika Serikat telah mengadopsi AI untuk memantau kondisi tanah, memprediksi kebutuhan nutrisi dan pestisida, dan meningkatkan hasil panen. Lalu juga otomasi pertanian di Belanda. Belanda adalah salah satu negara yang menggabungkan AI dengan IoT dan robotika untuk menciptakan sistem pertanian yang sepenuhnya otomatis. Misalnya kalau teman-teman tahu itu adanya drone yang dapat memanen memanen buah apel dengan lebih efisien dan mengetahui mana apel yang matang dan mana apel yang tidak matang. Lalu tadi kita udah bahas beberapa hal yang dapat diterapkan yang atau yang sudah diterapkan dalam luar negeri Jepang, Belanda. Dan di sini saya akan membahas apa sih tantangan penerapan di Indonesia khususnya dalam kota Lampung untuk menerapkan hal-hal seperti berbau teknologi seperti IoT dan AI. Yang pertama, persaingan global. Kita semua tahu Indonesia adalah negara yang masih berkembang sekarang. Semua sistem negaranya masih berkembang, entah dari pendidikan, bahkan teknologi juga industri pertanian gitu ya. Maka dari sini adanya persaingan global yang sangat besar, di mana Indonesia masih perlu bersaing dari negara-negara lain untuk memajukan teknologi-teknologinya, AI contohnya di sektor pertanian. Lalu juga ada pendidikan dan akses, di mana di sini kita tahu pendidikan Indonesia itu masih termasuk pendidikan yang rendah, menuju sedang, belum tinggi seperti negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang. Maka dari itu, pendidikan dan akses yang ada di Indonesia itu masih minim. Maka dari itu kita perlu meningkatkan pendidikan dan akses yang terbatas ke teknologi dan membantu para masyarakat untuk mengetahui apa teknologi AI, apa IoT dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, ada yang kurangnya kesadaran dalam masyarakat untuk menggunakan IoT atau teknologi-teknologi yang ada, yaitu misalnya pada petani di Lampung, mereka tuh kurang menyadari kalau misalnya adanya AI itu bisa membantu loh, bisa memberikan keefisiensi waktu gitu loh.
Tapi mereka masih takut karena mereka nggak mau eh, adanya pengeluaran-pengeluaran atau mengambil masalah yang belum mereka tahu. Lalu di sini akan ada solusi untuk penerapan teknologi AI. Dari setiap permasalahannya tadi, di sini saya mempunyai solusi yang mungkin bisa diterapkan untuk kedepannya menjadi lebih baik. Pertama dalam pemerintah. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan intensif untuk mendorong adopsi teknologi AI di sektor pertanian, di mana seperti program pelatihan, bantuan investasi. Karena hal itu adalah hal yang karena dari pemerintah, hal itu yang paling mendorong. Karena pemerintah adalah sebuah kepala negara, di mana dari kepala negaranya jika sudah mendukung, maka bawahannya juga akan mengikuti. Lalu yang kedua ada praktisi dan ilmuwan, di mana praktisi ilmuwan ini perlu terus melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan solusi AI sesuai dengan kebutuhan pertanian di Lampung. Jadi kita harap dengan adanya para eh, ilmuwan-ilmuwan yang ada itu dapat memberikan sebuah inovasi-inovasi baru yang mungkin sebelumnya belum pernah ditemukan. Maka dari itu kita sangat perlu dan berharap ilmuwan-ilmuwan kita dapat berhasil untuk menemukan inovasi tersebut. Lalu yang ketiga, ada pendidikan dan kesadaran pada masyarakat. Ingat kembali, pendidikan dan kesadaran pada masyarakat itu sangat berpotensi besar dalam memanfaatkan teknologi AI, di mana dengan adanya pelatihan, dengan adanya kampanye penyuluhan, hal itu membuat kesadaran pada masyarakat itu lebih sadar dan lebih mengerti kalau pada zaman sekarang AI itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan apapun, entah industri pertanian, ekonomi, dan lain-lain. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ide pemanfaatan teknologi AI dalam bidang pertanian menurut saya. Yang pertama, penggunaan drone AI. Penggunaan drone AI ini sudah terjadi di beberapa negara seperti Jepang, namun dalam lingkup kota Bandar Lampung itu masih sangat minim dalam penggunaan drone pada AI. Padahal drone AI itu sangat dapat memberikan efisiensi waktu bagi para petani, juga mengefisiensi bahan. Karena kita tahu dengan adanya AI, hal itu akan meminimalisir terbuang-buangnya misalnya membuang-buangnya bahan-bahan yang seharusnya bisa lebih eh, disimpan gitu. Maka dari itu, penggunaan drone AI adalah salah satu inovasi yang bisa saya lakukan untuk memajukan industri pertanian dalam Lampung. Karena AI dalam drone itu dapat mendeteksi hama dan memberikan informasi yang akurat pada petani. Lalu yang kedua, pertanian presisi, di mana dengan menggunakan AI, pertanian presisi dapat dilakukan dengan pemantauan dan pengaturan yang akurat, serta meningkatkan efisiensi produksi tanaman yang menggunakan sumber daya. Lalu yang terakhir itu hydroponics AI. Kita tahu lah kalau hidroponik itu adalah sebuah rumah yang berisi tanaman-tanaman hidroponik dan itu masih banyak sekali hidroponik yang menggunakan eh, manusia gitu ya, menggunakan tenaga kerja manusia dalam mengoperasikannya. Namun dengan adanya hidroponik AI dapat digunakan dalam sistem hidroponik untuk mengoptimalkan nutrisi tanaman dan menghindari penyakit, menghasilkan hasil panen yang lebih baik. Karena kita tahu AI itu sangat presisi, maka dari itu dengan adanya AI, kita tidak perlu mengira-mengira lagi apakah ini nutrisinya sudah lengkap, ataukah nutrisinya ini masih kurang, atau bagaimana. Kesimpulan dari materi yang saya bahas yaitu, pemanfaatan teknologi AI di bidang pertanian memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian. Dalam mengadopsi teknologi ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, praktisi, dan para petani untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Dan maka dari itu di sini saya mengajak bagi para masyarakat serta bagi para petinggi-petinggi yang ada di Indonesia untuk lebih memahami dan lebih care terhadap kemajuan AI agar industri pertanian kita tetap maju dan tetap up to date, tidak kalah dengan negara-negara lain. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.